lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Apokrifa, apakah itu termasuk kitab suci? Apokrifa terdiri dari satu set buku yang ditulis antara sekitar 400 sebelum Masehi dan waktu Kristus. Kata apokrifa berarti tersembunyi. Buku-buku ini terdiri dari 1 dan 2 Esdras, Tobit, Judit, sisa Ester, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, juga berjudul Ecclesiasticus, Baruk, Surat Yeremia, Kidung Tiga Pemuda, Susana, Bel, dan Naga, penambahan Daniel, doa Manasye, dan 1 dan 2 Makabe. Gereja Protestan menolak apokrifa sebagai yang diilhami, seperti halnya orang-orang Yahudi. Tetapi pada tahun 1546, Gereja Katolik Roma secara resmi menyatakan beberapa kitab apokrifa sebagai bagian dari kitab suci, dari kanon kitab suci. Ini adalah Tobit, Judit, 1 dan 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, juga dikenal sebagai Ecclesiasticus, dan Baruk. Buku-buku apokrif ditulis dalam bahasa Yunani, bukan Ibrani, kecuali Ecclesiasticus, 1 Makabe, bagian dari Judit dan Tobit, dan berisi beberapa informasi sejarah yang berguna. Apakah apokrifa itu bagian kitab suci? Protestan menyangkal inspirasinya, tetapi Gereja Katolik Roma menegaskannya. Untuk memastikan apakah itu benar atau tidak, kita perlu melihat ke dalam halamannya. Pertama-tama, baik Yesus maupun para rasul tidak pernah mengutip dari apokrifa. Ada lebih dari 260 kutipan perjanjian lama dalam perjanjian baru, dan tidak satu pun dari kitab-kitab ini. Namun demikian, seorang Katolik Roma mungkin akan menanggapi dengan mengatakan bahwa ada beberapa kitab perjanjian lama yang tidak dikutip dalam perjanjian baru, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Ester, dan lain-lain. Apakah ini berarti bahwa kitab-kitab itu juga tidak diilhami? Namun, buku-buku ini telah diterima ke dalam kanon oleh orang-orang Yahudi, di mana apokrifa tidak. Orang-orang Yahudi mengakui kanon perjanjian lama, dan mereka tidak memasukkan apokrifa di dalamnya. Ini penting, karena apa yang Paulus katakan, lalu apa keuntungan yang dimiliki oleh orang Yahudi itu? Atau apa manfaat sunat? Hebat dalam segala hal. Pertama-tama, bahwa mereka dipercayakan dengan sabda Allah. Roma 3 ayat 1-2. Paulus memberitahu kita bahwa orang-orang Yahudi dipercayakan dengan sabda Allah. Ini berarti bahwa merekalah yang memahami apa itu kitab suci yang diilhami, dan mereka tidak pernah menerima apokrifa. Yesus merujuk kanon perjanjian lama Yahudi dari awal sampai akhir dan tidak memasukkan apokrifa dalam referensinya. Dari darah Habel sampai darah Zakaria yang binasa di antara mezbah dan rumah Allah. Ya, aku berkata kepadamu, itu akan dibebankan kepada angkatan ini. Lukas 11 ayat 51. Kanon Yahudi tradisional dibagi menjadi 3 bagian: hukum, nabi, tulisan. Dan fitur yang tidak biasa dari bagian terakhir adalah daftar tawarik, keluar dari urutan sejarah, menempatkannya setelah Esra, Nehemia, dan menjadikannya buku terakhir dari kanon. Dalam terang ini,
kata-kata Yesus dalam Lukas 11 ayat 50 sampai 51 mencerminkan karakter mapan dari kanon Yahudi dengan urutannya yang khas yang sudah ada pada zamannya. Kristus menggunakan ungkapan dari darah Habel ke darah Zakaria yang tampaknya menyusahkan karena Zakaria secara kronologis bukanlah martir terakhir yang disebutkan dalam Alkitab. Lihat Yeremia 26 ayat 20 sampai 23. Namun Zakaria adalah martir terakhir yang kita baca dalam Perjanjian Lama menurut urutan kanonik Yahudi. Lihat 2 Torik 24 ayat 20 sampai 22 yang tampaknya diakui oleh Yesus dan para pendengarnya. Ini berarti bahwa kanon Perjanjian Lama yang sama menurut tradisi Yahudi diatur secara berbeda dari yang kita miliki dalam Alkitab Protestan saat ini. Ini adalah pengaturan yang Yesus maksudkan ketika Dia merujuk Habel dan Zakaria, orang pertama dan terakhir yang ditumpahkan darahnya, seperti yang tercantum dalam kanon Yahudi Perjanjian Lama. Jelas, Yesus tahu tentang apokrifa dan tidak memasukkannya ke dalam referensinya. Umat Katolik terkadang menanggapi dengan mengatakan bahwa Perjanjian Lama dirujuk dalam 3 bagian: hukum, para nabi, dan tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan inilah yang kadang-kadang dikatakan termasuk apokrifa, tetapi sebutan ini tidak ditemukan dalam Alkitab. Sebaliknya, Yesus merujuk Perjanjian Lama dan menetapkan 3 bagiannya sebagai hukum, para nabi, dan Mazmur, bukan sebagai hukum, para nabi, dan tulisan-tulisan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lukas 24 ayat 44. Jadi kita melihat bahwa sebutan yang diberikan oleh Katolik Roma bukanlah sebutan yang sama yang ditemukan dalam Alkitab. Dan argumen mereka tidak valid, karena argumen mereka tidak benar. Namun, bahkan jika itu memang mengatakan tulisan, itu tidak akan memasukkan apokrifa karena alasan yang disebutkan tadi. Apakah para bapak gereja mengakui apokrifa sebagai kitab suci? Katolik Roma sangat menarik bagi sejarah gereja, tetapi kami tidak menemukan konsensus bulat tentang apokrifa. Jerome tahun 340 sampai 420 yang menerjemahkan Vulgata Latin yang digunakan oleh gereja Roma Katolik menolak apokrifa karena dia percaya bahwa orang-orang Yahudi mengakui dan menetapkan kanon Perjanjian Lama yang tepat. Ingat, gereja Kristen dibangun di atas pengakuan itu. Juga Yosefus, sejarawan dari Yahudi terkenal dari abad pertama, tidak pernah menyebut apokrifa sebagai bagian dari kanon juga. Selain itu, bapak-bapak gereja mula-mula seperti Origen, Cyril dari Yerusalem, Athanasius, dan penerjemah Katolik Roma yang hebat, Jerome, berbicara menentang apokrifa. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan bahwa para bapak gereja dengan suara bulat menegaskan apokrifa. Mereka tidak melakukannya. Athanasius tahun 300 sampai 375. Athanasius mengutuk buku-buku apokrif sebagai non-kitab suci. Tetapi karena kami telah menyebut bidat sebagai orang mati, tetapi tentang diri kami sendiri sebagai pemilik kitab suci ilahi untuk keselamatan. Dan karena saya khawatir, seperti yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus, beberapa orang sederhana
akan tertipu dari kesederhanaan dan kemurniannya oleh kehalusan orang-orang tertentu, dan selanjutnya harus membaca buku-buku lain yang disebut apokrifa, disesatkan oleh kesamaan nama mereka dengan buku-buku yang benar. Saya meminta Anda untuk bersabar jika saya juga menulis sebagai pengingat tentang hal-hal yang Anda kenal yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan keuntungan gereja. Dalam melanjutkan untuk menyebutkan hal-hal ini, saya akan mengadopsi untuk memuji usaha saya pola Lukas sang penginjil dengan mengatakan atas pertimbangan saya sendiri, karena beberapa orang telah mengambilnya, untuk mereduksi menjadi urutan bagi diri mereka sendiri buku-buku yang disebut apokrifa, dan untuk mencampurnya dengan kitab suci yang diilhami secara ilahi, yang mengenainya kami telah sepenuhnya diyakinkan, karena mereka yang sejak awal adalah saksi mata dan pelayan sabda. Disampaikan kepada para bapa, tampaknya baik bagi saya juga, karena telah didesak oleh saudara-saudara sejati. Dan setelah belajar dari awal untuk menempatkan di hadapan Anda buku-buku yang termasuk dalam kanon dan diturunkan dan diakui sebagai ilahi, sampai akhir bahwa siapapun yang telah jatuh ke dalam kesalahan dapat menghukum mereka yang telah menyesatkannya, dan bahwa dia yang terus teguh dalam kemurnian dapat kembali bersuka cita karena hal-hal ini diingatkannya. Jadi, dari perjanjian lama ada 20 kitab, karena seperti yang telah saya dengar, diturunkan bahwa ini adalah jumlah huruf di antara orang-orang Ibrani. Urutan dan nama masing-masing sebagai berikut. Yang pertama adalah Kejadian, kemudian Keluaran, berikutnya Imamat. Setelah itu Bilangan, dan kemudian Ulangan. Setelah itu ada Yosua, Putra Nun, lalu Hakim-Hakim, lalu Rut. Dan lagi setelah keempat kitab raja-raja ini, yang pertama dan yang kedua dianggap sebagai satu kitab, dan demikian pula yang ketiga dan keempat sebagai satu kitab. Dan lagi yang pertama dan kedua dari Tawarik diperhitungkan sebagai satu buku. Sekali lagi, Ezra yang pertama dan kedua adalah sama satu buku. Setelah ini adalah kitab Mazmur, kemudian Amsal, pengkhotbah berikutnya, dan Kidung Agung. Lalu Ayub mengikuti, kemudian para nabi ke-12 itu diperhitungkan sebagai satu kitab, kemudian satu kitab. Kemudian Yesaya satu kitab, lalu Yeremia dengan Baruk, ratapan dan surat itu satu kitab. Setelah itu Yeskiel dan Daniel, masing-masing satu buku. Sejauh ini merupakan perjanjian lama. Sekali lagi, tidaklah membosankan untuk berbicara tentang buku-buku perjanjian baru. Ini adalah keempat Injil menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setelah itu, Kisah Para Rasul dan surat-surat disebut Katolik. Ada 7, yaitu dari Yakobus, 1 dari Petrus, 2 dari Yohanes, 3 salah satu dari Yudas. Selain itu ada 14 surat Paulus yang ditulis dalam urutan ini. Yang pertama untuk orang Romawi, kemudian 2 ke Korintus, setelah ini ke Galatia, selanjutnya ke Efesus, kemudian ke Filipi, kemudian ke Kolose, setelah ini 2 ke Tesalonika, dan itu ke Ibrani, dan lagi 2 untuk Timotius, 1 untuk Titus, dan terakhir itu untuk Filemon, dan setelah itu Wahyu Yohanes. Surat Pesta 39 4-5. Tetapi karena kami telah menyebut bidat sebagai orang mati, tetapi karena diri kami sendiri yang memiliki kitab suci ilahi untuk keselamatan, beberapa orang sederhana harus tertipu dari kesederhanaan dan kemurnian mereka
oleh kehalusan orang-orang tertentu. Dan selanjutnya, harus membaca buku-buku lain yang disebut apokrif, disesatkan oleh kesamaan nama mereka dengan buku-buku yang benar, untuk menyusun sendiri kitab-kitab yang disebut apokrifa dan mencampurnya dengan kitab suci yang diilhami secara ilahi. Tampaknya baik juga bagi saya karena telah didesak oleh saudara-saudara sejati, dan setelah belajar dari awal untuk menghadap Anda buku-buku yang termasuk dalam kanon dan diturunkan dan diakui sebagai ilahi sampai akhir, bahwa siapapun yang telah jatuh ke dalam kesalahan dapat menghukum mereka yang telah menyesatkan. Dan ada kemudian dari Perjanjian Lama 20 dua buku dalam jumlah, karena seperti yang telah saya dengar diturunkan bahwa ini adalah jumlah huruf di antara orang-orang Ibrani. Sekali lagi, tidaklah membosankan untuk berbicara tentang buku-buku Perjanjian Baru. Buku-buku apokrif tidak termasuk. Athanasius Vestal Letter 39 2-5. Lalu yang kedua ada Jerome tahun 347 sampai 420. Jerome mengatakan Judith, Tobit, Makabe bukan kitab suci, seperti halnya gereja membaca Judith, Tobit, dan kitab Makabe, tetapi tidak mengakuinya di antara kitab suci kanonik. Jadi, biarlah gereja membaca dua jilid ini untuk membangun orang-orang, bukan untuk memberikan otoritas kepada doktrin gereja. Jerome, Preface to the books of the Vulgate version of the Old Testament, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Julius Africanus 160 sampai 240. Julius Africanus mengatakan buku Apokrifa Susana adalah palsu. Dalam diskusi suci Anda dengan agnomon, Anda merujuk pada ramalan Daniel yang terkait dengan masa mudanya. Ini saat itu seperti biasa saja, saya terima sebagai apa adanya. Sekarang, bagaimanapun saya tidak dapat mengerti bagaimana Anda bisa lolos bahwa bagian dari buku ini palsu. Karena sebenarnya bagian ini, meskipun selain ditulis dengan elegan, jelas merupakan pemalsuan yang lebih modern. Ada banyak bukti tentang ini, tetapi keberatan yang lebih fatal adalah bahwa bagian ini bersama dengan dua lainnya di bagian akhir tidak terkandung dalam Daniel yang diterima di antara orang-orang Yahudi. Julius Africanus, surat kepada Origen dari Africanus tentang sejarah Susana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.